Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam tim pro dan tim kontra. Perkenalkan, saya Nafisa Fazaulia dengan NIM 124350118 dari kelompok 4 Paikelin yang akan memandu jalannya debat pada malam hari ini. Adapun tema debat yang akan kita bahas adalah mana yang lebih efektif antara pembelajaran daring atau pembelajaran tatap muka. Dalam debat ini, kita memiliki dua tim dengan pandangan yang berbeda, yaitu tim pro yang meyakini bahwa pembelajaran daring lebih efektif, sedangkan tim kontra yang meyakini bahwa pembelajaran tatap muka lebih efektif. Baiklah, sebelum kita masuk ke sesi argumentasi, mari kita mulai dengan perkenalan dari masing-masing tim. Dimulai dari tim pro. Baik, perkenalkan nama saya Hilmi Ramadhani dengan NIM 124350117 dari kelompok 3 Safani. Saya Rizky Nisa dengan 124350119 dari kelompok 7 Vanilin. Perkenalkan, saya nama Zaira dengan NIM 124350060 dari kelompok 8 Putewi. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatayulikowa dengan NIM 1243504 dari kelompok 9 TPN. Baik, terima kasih tim pro atas perkenalannya. Selanjutnya perkenalan akan dilanjutkan oleh tim kontra. Dipersilakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Roma Stali Menggaul dengan NIM 124350054 dari kelompok 10 Igenong. Perkenalkan, nama saya Dia Sekarani dengan NIM 124350668 dari kelompok 1 Bumi. Perkenalkan, nama saya Davina Wiratanti dengan NIM 124350080 dari kelompok 6 Sansu. Perkenalkan, saya Mutiara Renisa dari kelompok 5 Sapal dengan NIM 123350092. Baik, terima kasih kedua tim atas perkenalannya. Sekarang mari kita masuk ke dalam sesi argumentasi. Saat ini beberapa kampus masih menerapkan sistem daring, namun banyak perdebatan muncul terkait apakah metode ini benar-benar efektif. Mari kita dengarkan pandangan dari kedua tim. Dimulai dari tim kontra, tim pro terlebih dahulu. Kami dari tim pro berpendapat bahwa pembelajaran daring di perkuliahan adalah metode yang efektif dalam menjamin hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Menurut kami, pembelajaran daring lebih menjamin hak mahasiswa, terutama dari segi aksesibilitas. Mahasiswa bisa belajar dari mana saja, terhadap jarak atau kondisi tertentu. Ini membuka kesempatan lebih luas, termasuk bagi mahasiswa yang sedang sakit atau tinggal jauh dari kampus. Maaf saudari, izinkan saya berpendapat karena kami kurang setuju dengan pendapat saudari. Karena hal pembelajaran mahasiswa bukan hanya sekedar bisa soal masuk ke kelas, tetapi juga soal kualitas pembelajarannya, bagaimana berinteraksi dengan dosen, dengan teman, dengan sesama kelas mahasiswa. Faktanya banyak mahasiswa kesulitan memahami materi karena keterbatasan interaksi dengan dosen. Jadi hak belajar justru tidak terpenuhi secara utuh melalui sistem daring ini. Baik, dari tim pro akan melanjutkan argumennya. Malah daring justru mendorong mahasiswa untuk bisa mengatur waktu belajar yang lebih mandiri, dapat akses yang lebih luas untuk materi serta mengatur waktu belajar dengan mencari sumber pembelajaran di luar dari apa yang diberikan dosen saja. Ini memperkuat hak mahasiswa untuk belajar sesuai gaya mereka masing-masing. Izin menanggapi. Kami dari tim kontra berpendapat bahwa kemandirian itu tidak menggantikan bimbingan secara langsung atau secara tatap muka. Dikarenakan hak mahasiswa di sini adalah mendapatkan pendidikan yang efektif, bukan sekedar akses materi yang seperti Anda sebutkan barusan. Menurut survei Kata Data tahun 2021 menunjukkan 69% mahasiswa menilai kuliah daring kurang efektif. Jadi hak pembelajaran masih lebih efektif dan lebih terjamin lewat tatap muka atau secara langsung. Izin menyangka, dengan daring, mahasiswa bisa langsung mengakses sumber global, jurnal internasional, e-book, ataupun video pembelajaran. Hal ini memperluas jangkauan pengetahuan mereka dan menjamin hak untuk memperoleh informasi yang lebih luas. Izin saudaraku, tidak semua mahasiswa itu mampu memanfaatkan akses itu. Banyak yang terkendala kuota, perangkat, atau bahkan kemampuan literasi digital. Jadi meskipun ada sumber daya yang melimpah, hak belajar itu tidak merata karena hanya segelintir mahasiswa yang
biaya dan waktu, daring itu jauh lebih efisien karena mahasiswa itu tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi, dan dengan begitu mereka itu mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan itu lebih terjangkau. Bisa menyangga, untuk masalah efisiensi itu hanya tampak di permukaan. Namun seperti kuota internet, listrik, dan kebutuhan perangkat justru jadi beban baru bagi mereka. Bagi mahasiswa dengan ekonomi yang lemah, biaya daring bisa jadi lebih besar daripada biaya transportasi. Selain itu juga hak pembelajaran mereka malah menjadi makin terbatas. Izin menyangga, namun dengan daring mahasiswa difasilitasi sesuai tempo masing-masing. Ini lebih inklusif bagi yang punya keterbatasan fisik. Maksud dari kami dari tim Putra, inklusif seharusnya berlaku untuk semua, bukan hanya sebagian. Faktanya, mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi jauh lebih banyak jumlahnya, dan mereka lah yang paling dirugikan dengan sistem daring tersebut. Oke, baik. Kita sudah mendengar dari kedua sisi, dari sisi pro dan juga sisi tim kontra. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tim pro menilai bahwa pembelajaran daring lebih fleksibel, hemat biaya, dan memberi akses luas pada mahasiswa. Tim kontra menekankan bahwa akses luas hak mahasiswa tidak sekedar akses, melainkan kualitas pembelajaran yang merata dan efektif, yang lebih terjamin lewat tatap muka. Dari perdebatan ini jelas bahwa persoalan efektivitas bukan hanya memilih daring ataupun pembelajaran tatap muka, tetapi bagaimana kampus mampu menjamin hak pembelajaran mahasiswa agar tetap berkualitas, setara, dan juga inklusif. Sekali lagi, terima kasih kepada kedua tim atas partisipasinya. Semoga perdebatan malam hari ini memberikan kita wawasan baru untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Terima kasih, saya tutup debat pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.